Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Radhiyallahu ankum wa qala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikin wa annahum multaqaw. Wa kana rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu wa anna rajulan minal muslimina qasada ghablatahu wa kunna natahaddatsu annahu Usama bin Zaidin falamma rafa'a alaihi sayfa qala la ilaha illallah faqatalahu wa ja'al bashiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu khabara rajuli kaifa sana'a fada'ahu fasa'alahu faqala liman qataltahu faqala ya Rasulullah auja'a fil muslimina wa qatala fulanan wa fulanan wasamalau nafaron wa inni hamaltu alaihi falamma ra'a sayfa qala la ilaha illallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu qala na'am qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah qala ya Rasulullah istaghfirli qala wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah faja'ala la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah rawahu muslimun. Kerabat dah. Wa Nabi Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul innan nasa kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad qata'a wa innama na'khudhukumul ana bima dhahara lana min a'malikum faman azhara lana khayran ammanahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allah yuhasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanatun rawal Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimin. Hadis diriwayatkan Sayyidina Jundub bin Abdullah. Hadis yang maknanya hampir sama dan seperti hadis yang kemarin, bahwasanya Rasulullah ba'atha ba'than, mengutus utusan, minal muslimin, dari kaum muslimin, ila qaumin minal musyrikin, kepada kaum dari musyrikin. Rasulullah mengutus utusan dari kaum muslimin kepada kaum musyrikin. Wa annahum iltagau, bahwasanya mereka iltagau, bertemu. Fakana rajulun minal musyrikin, dikatakan ada seorang dari kaum musyrikin. Rajulun minal musyrikin, satu orang dari kaum musyrikin. Idza syaa, apabila ia ingin. Idza syaa, idza arada, jika ia ingin. An yaksida ila rajulin minal muslimin, menuju kepada seorang dari kaum muslimin. Gasadalahu, maka ia tuju. Faqatalahu, kemudian dia bunuh. Ada satu orang musyrik, apabila dia ingin menuju mencari kaum muslim, satu orang kaum muslim, dia tuju, dia cari, kemudian dia bunuh. Jadi ini kaum musyrikin, dia cari kaum muslimin, dia bunuh. Dikatakan dia sampai bunuh sekitar 10 orang. Ini orang.
Wa anna rajulan minal muslimin gasada gaflatahu. Sesungguhnya rajulan minal muslimin, ada satu orang dari kaum muslimin, gasada gaflatahu, mencari celah kelalaiannya orang ini agar orang muslim ini bisa membunuh orang musyrik ini. Jadi dia salah seorang pemberani, dia bunuh 1, 2 dari kaum muslimin. Ada satu orang muslim, dia cari-cari kapan ini orang lalai, dia mau bunuh. Wa kunna natahaddas annahu Usama. Kata sahabat ini, kami bercerita bahwasanya orang muslim yang mau membunuh orang ini yaitu Sayyidina Usama bin Zaid, hibbu bin hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa alaihi sayf, ketika Sayyidina Usama mengangkat pedangnya, Sayyidina Usama sudah cari-cari kapan dia ini lalai, kapan dia ini lengah. Sayyidina Usama sudah angkat pedangnya. Qala la ilaha illallah. Dia langsung bilang la ilaha illallah. Orang musyrik bunuh kaum muslimin sekitar 10 orang. Ketika mau dibunuh dia bilang la ilaha illallah. Apa niat? Semua orang terbayang pasti dia ini bilangnya gara-gara apa? Biar berlindung, biar tidak dibunuh. Biar berlindung agar tidak dibunuh. Kau sudah bunuh 10 orang, sekarang ente mau bilang la ilaha illallah. Sudah ada pedang di atas kepala baru bilang la ilaha illallah. Sayyidina Usama lanjut. Faqatalahu, Sayyidina Usama bunuh. Faqatalahu, dibunuh sama Sayyidina Usama. Faja'al Bashiru ila Rasulillah. Faja'al Bashiru, datang Bashir. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah, ada namanya farat. Ketika Rasulullah berperang, keluar berperang, ada Bashir. Bashir ini ketika menang atau kabar tentang peperangan, datang duluan dia sebelum sampai ini kelompok. Jadi mereka berperang. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sudah utus orang dulu, kasih tahu orang di Madinah bahwasanya kami menang, alhamdulillah kami menang. Akhirnya mereka orang-orang Madinah menyambut kedatangan pasukan. Itu namanya Bashir. Jadi utusan yang datang ke Madinah untuk memberi kabar bahwasanya kaum muslimin diberikan kemenangan. Kadang juga Rasulullah ada namanya farat. Jadi Rasulullah ketika ingin berperang, Rasulullah farat, kirim orang dulu. Jadi umpama mau berperang ke arah Donggala, Rasulullah kirim dulu 2 orang, 3 orang untuk melihat jalan. Bagaimana jalan? Aman atau tidak? Cari di mana tempat ada air. Kita akan buat khemah di situ. Itu namanya farat, menyiapkan tempat agar jalannya rombongan pasukan tersebut mulus. Makanya Rasulullah pernah bilang, Rasulullah pernah bersabda, ana faratukum alal haud. Saya menjadi faratnya kalian umatku di haudku nanti, di telagaku. Maksudnya apa? Rasulullah bilang, saya duluan ke telaga, saya duluan meninggal, saya duluan ke telaga, saya persiapkan telagaku agar kalian datang, telagaku sudah siap. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Dia bilang, ana faratukum. Saya duluan datang ke sana, saya persiapkan tempat untuk kalian. Jadi ini Bashir. Faja'al Bashiru ila Rasulillah. Datang ini Bashir kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ikut. Namanya ba'atan. Ba'at. Jadi kita sering ada namanya yang kita sering jihad, ada namanya sariyah. Ada jihad, ada sariyah. Ada juga namanya ba'at. Kalau ba'at ini lebih kecil kelompoknya, lebih kecil orangnya daripada sariyah. 3 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Orangnya sedikit namanya ba'at. Namanya ba'at, utusan. Ba'atsan. Biasa Rasulullah mengutus 1 orang, 2 orang, itu dikatakan ba'at. Jadi Faja'al Bashiru ila Rasulillah fasa'alahu, dia tanya. Ini Bashir bertanya kepada Rasulullah. Fasa'alahu, Rasulullah bertanya kepada Bashir.
Rasulullah bertanya, bagaimana kabar peperangan? Bagaimana kaum muslimin? Wa akhbarahu, ini Bashir kasih kabar sama Rasulullah. Akhbarahu, dia bilang, ya Rasulullah begini. Wa hatta akhbarahu khabrar rajul kaifa sana, sampai dia cerita tentang orang ini. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang kaum musyrikin bunuh kaum muslimin 1, 2, 3, 4, dia bunuh. Kemudian ketika dia lengah, dikejar sama Sayyidina Usama, mau dibunuh oleh Sayyidina Usama, dia bilang la ilaha illallah. Dia bilang wa akhbarahu, dia kabarkan, hatta akhbarahu khabrar rajul, kabar tentang orang ini. Kaifa sana, apa yang dia lakukan di sana? Fada'ahu, Rasulullah panggil. Fasa'alahu, Rasulullah tanya. Fagala lima gataltah, kenapa kau bunuh dia? Rasulullah tanya sama yang membunuh. Lima gataltahu, kenapa engkau bunuh? Fagala ya Rasulullah auja'a fil muslimin, wahai Rasulullah, auja', dia sudah buat sakit kaum muslimin. Auja'a, telah membuat sakit fil muslimin, kepada kaum muslimin. Dia sudah buat sakit, dia sudah bunuh 1, 2, 3 orang. Auja'a fil muslimin wa qatala fulan wa fulan wa samma lahu nafaran. Dia bilang, ya Rasulullah, dia ini sudah membunuh fulan wa fulan wa fulan wa samma lahu nafaran. Ada yang mengatakan sampai 7 orang dia bunuh. Wa inni hamaltu alaih, saya hamaltu alaih, saya berusaha untuk membunuhnya. Falamma ra'as saif, ketika dia lihat pedangku ya Rasulullah, gala la ilaha illallah, dia langsung bilang la ilaha illallah. Dia sudah bunuh 7, fulan dia bunuh, fulan dia bunuh, fulan dia bunuh, fulan dia bunuh. Saya kejar, saya cari dia, saya tunggu dia lengah. Saya mau bunuh, ketika dia lihat pedangku, bilang la ilaha illallah. Falamma rasin gala Rasulullah agatal tahu, gala Rasulullah agatal tahu, apakah engkau bunuh dia? Gala na'am, iya ya Rasulullah. Gala fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasulullah bilang, bagaimana, apa yang kau perbuat terhadap la ilaha illallah ketika datang nanti di hari kiamat? Apa yang akan kau perbuat terhadap la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Apa alasanmu di hadapan la ilaha illallah nanti apabila datang hari kiamat? Apa uzurmu? Dia sudah mengatakan la ilaha illallah tapi tetap kau bunuh. Jadi Rasulullah bilang, apa yang akan kau perbuat dengan la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Dituntut sama la ilaha illallah. La ilaha illallah akan menuntut. Ya ini sudah mengucapkan la ilaha illallah masih dibunuh. Sebagaimana Al-Quran akan menuntut orang-orang, sebagaimana yang lain akan menuntut. Bukan cuma orang yang menuntut, perkataan-perkataan akan menuntut. Salat akan menuntut, zakat akan menuntut. Jadi begitu juga la ilaha illallah. Ya ini sudah bilang la ilaha illallah tapi masih dibunuh. Jadi makanya Rasulullah, bagaimana apa yang kau perbuat ketika datang la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Faqala ya Rasulullah istaghfirli. Dia bilang, ya Rasulullah, minta ampun untuk saya. Gala wa kaifa tasna, Rasulullah ulang, wa kaifa tasna, apa yang engkau akan lakukan, apa yang engkau lakukan terhadap la ilaha illallah apabila datang nanti hari kiamat? Diulang sama Rasulullah. Faja'ala la yazidu ala ayyagul. Sudah, Rasulullah tidak lebih dari berkata seperti itu. Tidak ada berkata lain, cuma Rasulullah ulang-ulang. Bagaimana, apa yang kau perbuat apabila datang la ilaha illallah di hari kiamat? Ini orang berkata la ilaha illallah tetap dibunuh. Jadi ini sahabat Rasulullah ditegur dengan teguran yang keras oleh Rasulullah. Karena apa? Dia berusaha, dia melihat apa, dia mengamalkan, melakukan suatu perbuatan dengan alasan hati, batin.
Dia bilang, ya Rasulullah, mungkin dia bilang takut, mungkin dia ini bilang la ilaha illallah karena takut. Tidak. Kita ini dituntut di dalam syariat untuk menjalankan secara zahir. Tidak ada kaitan hati. Ini sahabat, dia hukumi orang tadi, oh ini bilang la ilaha illallah karena takut. Dia sudah bunuh, saya mau bunuh, baru dia bilang la ilaha illallah. Berarti dia ucapkan karena takut. Alasan-alasan seperti itu, hati seperti itu bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Allah. Kita secara zahir, dia bilang la ilaha illallah, tinggalkan sudah. Dia ucapkan seperti ini, kita tinggalkan. Ini sahabat Rasulullah ditegur dengan keras seperti ini. Bagaimana dosa orang yang dengan sengaja membunuh orang yang jelas-jelas Islam? Kalau ini kan masih ragu. Apabila dia baru berperang, baru membunuh kaum muslimin, baru langsung dia bilang, bagaimana kalau dosanya orang yang jelas-jelas ini kaum muslimin dia bunuh? Sampai-sampai ulama khilaf apakah diterima taubatnya atau tidak. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan. Dosanya neraka selama-lamanya. Makanya kemarin kita bilang apa makna ayat tersebut? Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kemungkinan sebelum dia meninggal dicabut iman dalam hatinya sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, bukan dalam keadaan Islam, sehingga dia masuk neraka selama-lama. Karena Al-Quran bilang seperti itu. Siapa yang membunuh kaum mukmin sengaja, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan keyakinan kita bahwasanya orang muslim, man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman, siapa yang di dalam hatinya ada satu biji zarrah daripada iman, dia tidak akan kekal di neraka. Tapi ini Al-Quran berbeda. Artinya kata ulama seperti itu, digabungkan antara dua hadis. Yang tadi itu hadis, yang ini Al-Quran, digabungkan sehingga kata ulama kemungkinan ketika sebelum dia meninggal dicabut keislamannya, keimanannya, sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya dia selama-lamanya di neraka. Jadi bahaya menghancurkan, membunuh kaum muslimin dengan sengaja bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang gampang. Dibilang kemarin, kalau kita hancurkan Ka'bah berkeping-keping, itu masih ringan. Masih ringan di sisi Allah daripada mengalirkan darah seorang kaum muslim. Kaum muslim keagungannya, kemuliaannya, kehormatannya di sisi Allah sangat mulia. Jadi bukan perkara yang gampang. Sahabat Rasulullah ditegur dengan teguran seperti ini. Ini baru katanya dia Usama bin Zaid. Di dalam dikatakan dia ini Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kecintaannya Rasulullah. Salah satu kecintaannya Rasulullah, anak kecintaannya Rasulullah. Tapi Rasulullah tegur dengan teguran yang keras. Di dalam riwayat dia bilang, seandainya saya itu baru masuk Islam, sudah hilang semua cintanya Rasulullah itu, jangan dulu. Baru masuk Islam saya, lebih baik. Karena marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Usama ketika terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, ketika terjadi perang, Sayyidina Usama tidak berani ikut. Tidak berani ikut. Antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, beliau tidak mau ikut. Dia tahu, dia ingat bagaimana marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti terbukti bahwasanya ada kebenaran di pihak Sayyidina Ali. Itu pun mereka berperang dengan syariat. Sayyidina Ali berperang dengan syariat, diambil dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, waman baga hatta raja'u ila dinillah fa in baga wa in ahad wa bismillah faman baga faqatilu hatta
Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, saling berkelahi, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, apabila yang satu keluar dari kekuasaan imam, pemberontak, berusaha untuk memberontak pemimpin yang benar, pemimpin yang hak, berusaha memberontak pemimpin yang hak, faqatilu lati tabghi, maka perangi orang yang bughah tadi, hatta tafi ila amrillah, sehingga mereka kembali ke jalan Allah, kepada agama Allah, kepada pemimpin yang benar. Jadi Sayyidina Ali mengambil hukum dari Al-Qur'an. Sayyidina Ali perangi sampai mereka kembali. Tapi ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya, sehingga ada di dalam kitab fikih kita kitabul bughah, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum bughah. Kalau berperang tidak boleh sampai kalau mereka sudah jatuh tidak boleh lagi kita bunuh. Tidak boleh. Kalau lawan bughah, kalau mereka sudah jatuh, sudah lemah, tidak boleh lagi dibunuh, haram, dosa seperti membunuh kaum mukmin. Kalau mereka lari tidak boleh dikejar. Jadi tidak boleh diambil hartanya mereka habis berperang. Oh ini harta rampasan, tidak ada namanya harta rampasan. Jadi ada hukum-hukumnya kepada kaum mukmin. Itu termaksud yang hadis kemarin bilang, tidak boleh kita membunuh illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam diantaranya itu, apabila ada yang bughah boleh, apabila dia zina muhsan dengan imam yang bunuh, apabila tarikus salat, dia meninggalkan sholat, yang menganggap sholat tidak wajib, murtad, keluar dari Islam, disuruh taubat, kalau tidak bisa dibunuh oleh hakim. Jadi tidak sembarang. Kemudian hadis setelahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul innan nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah. Inna nasan, sesungguhnya nasan, orang-orang, kanu, mereka, yukhadzun, dihukum bil wahyi, dengan wahyu, fi ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah. Wa innal wahya kadin qata'a, sesungguhnya wahyu sudah terputus. Dulu di zaman Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ini perkataan Sayyidina Umar. Dulu di zaman Rasulullah ada orang-orang yang dihukum karena wahyu. Mereka melakukan suatu pelanggaran, di belakang datang Jibril. Ya, ini melakukan seperti ini. Akhirnya mereka dihukum karena wahyu. Makanya di zaman Rasulullah, Rasulullah ini musyarri. Rasulullah sahibus syariah. Rasulullah syariat, tidak ada yang melanggar kecuali harus Rasulullah tegur. Kenapa? Jika ada yang melanggar Rasulullah tidak tegur, seakan-akan pelanggaran tersebut boleh. Karena Rasulullah syariat. Jadi jika ada yang melanggar, Rasulullah tegur. Dari dengan raut wajahnya Rasulullah berubah, atau Rasulullah kabarkan nanti, kenapa ma balu aqwaman yaf'aluna kadza, kenapa ada orang yang melakukan seperti ini. Jadi Rasulullah tegur. Kalau ada yang melanggar di zaman Rasulullah, Rasulullah tidak tegur, seakan-akan pelanggaran tersebut boleh. Jadi setiap ada yang melanggar Rasulullah tegur ini. Karena Rasulullah sahibus syariah, apalagi yang di depan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar bilang, ada orang-orang yang dihukum karena wahyu. Artinya apa? Mereka melakukan pelanggaran di belakang, tapi turun wahyu yang mengatakan bahwasanya fulan begini. Rasulullah panggil, dihukum.
Ada orang yang seperti itu. Wa innal wahya kading, kata Sayyidina Umar, tapi wahyu di zaman sekarang sudah terputus. Wa innama na'khudhukumul an, kami na'khudhukum, menghukum kalian sekarang, bima zahara lana, dengan apa yang tampak kepada kami dari amal kalian. Yang tidak tampak sudah, yang tampak kami hukum, kata Sayyidina Umar. Jadi kami sekarang sudah tidak ada wahyu, yang tampak saja kami hukum, yang tidak tampak kami tidak bisa hukum. Faman azhara lana khairan amanna wa garrabna, barang siapa azhara, menampakkan kepada kami khairan, yang baik, barang siapa menampakkan kepada kami yang baik, amanna, kami amankan, wa garrabna, kami dekatkan dia kepada kami, wa laisa lana min sariratihi fi syai', dan tidak ada kepada kami dari rahasianya sedikit pun. Tidak ada kepada kami daripada rahasianya sedikit pun. Maksudnya apa? Kami tidak tahu rahasianya sudah. Umpama dia melakukan kebaikan tapi hatinya jelek, hatinya buruk, niatnya busuk, sudah tidak apa. Kita pokoknya yang melakukan yang baik, kami amankan dia, kami dekatkan sama kami. Walau adapun rahasianya, hatinya, kami tidak ada tahu apa-apa tentangnya. Allah yuhasibuhu fi sarirati, Allah akan menghisap dia di dalam rahasianya atau di dalam hatinya tadi. Allah yang akan menghisap hatinya. Yang baik kami hisap sesuai syariat, kata Sayyidina Umar. Kalau yang buruk hatinya, baik hatinya, buruk hatinya, itu Allah yang hisap nanti. Waman adhara lana su'an, siapa menampakkan kepada kami su'an, yang jelek, lam na'manhu, kami tidak memberikan aman kepada dia, kami hukum. Yang melakukan yang buruk kami hukum. Walam nusaddiqhu, kami tidak percaya, hilang adilnya. Wa in gala sariratahu hasan, walaupun dia bilang oh niat saya baik, walaupun dia bilang niat saya, hati saya baik, sudah. Ente lakukan yang buruk dihukum sesuai syariat, ini melakukan yang baik dipuji dan didekatkan, tidak dihukum sesuai syariat. Walaupun dibilang ini hatinya jelek, bagus amalnya saja kelihatan baik, hatinya jelek, tidak bisa. Syariat hukum yang zahir, hatinya dia sama Allah, Allah yang hisap. Ini memperlihatkan yang jelek, dihukum. Tidak, hati saya baik, niat saya baik, sudah, itu nanti Allah yang menghukum. Karena hati ranahnya Allah, yang zahir ranahnya manusia, dihukum secara syariat. Tidak bisa kita masuk di ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ranahnya Allah. Allah antara Allah dengan hambanya. Allah maafkan, Allah tidak maafkan, Allah hukum, Allah tidak hukum, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan, Allah penciptanya. Tapi ranahnya manusia, dia melanggar syariat dihukum. Niat saya baik, tidak pakai niat baik, melanggar syariat dihukum sesuai syariat. Oh hati saya baik, sesuai syariat. Oh ini melanggar, dibilang maksiat, ente maksiat, tidak ada alasan. Karena apa? Yang zahir sebagai apa? Yang zahir itu merupakan kiasan, pancaran dari apa yang ada di dalam hati. Amal seseorang, seperti kemarin di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali bilang bahwasanya amal seharian kita itu pancaran dari hati kita, dari sifat asli hati kita. Kalau hatinya baik, pancarannya amalnya baik, itu aslinya. Tapi ada mungkin itu kaum munafik yang mereka hatinya busuk tapi amalnya kadang mereka sholat, mereka ini, tapi kita tidak tahu. Rasulullah tahu siapa munafik, tapi Rasulullah tidak pernah bilang ente munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Rasulullah cuma merahasiakan kemunafikan.
Rasulullah, nama-nama orang munafik cuma Rasulullah kasih tahu satu orang sahabat, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman dikatakan beliau ini sahibu sirri Rasul, teman rahasianya Rasulullah. Nama-nama orang munafik Rasulullah kasih tahu dia. Jadi nama orang munafik Rasulullah tahu, tapi Rasulullah, pergaulan Rasulullah dengan orang munafik sama seperti pergaulan dengan orang mukmin. Kenapa? Karena orang munafik ini zahirnya dia berkata la ilaha illallah. Jadi sama seperti sahabat yang lain. Rasulullah sama bicara sama mereka. Mereka ini tidak ada Rasulullah berubah wajahnya kepada mereka, tidak ada. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah secara zahir. Padahal Rasulullah tahu hatinya mereka. Rasulullah tahu ini munafik, tapi Rasulullah tidak pernah menghukumi orang sesuai hati. Rasulullah hukumi sesuai zahir. Karena Rasulullah syariat, menegakkan syariat. Jadi Hudzaifah ini dia tahu siapa yang munafik, sehingga Sayyidina Umar selalu datang sama dia. Wahai Hudzaifah, namaku ada tidak? Namaku ada tidak? Lihat Sayyidina Umar dijamin sama Rasulullah masuk surga, tapi takutnya bagaimana? Masih dia datang. Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, nama saya ada tidak di situ? Ya sudah. Sayyidina Hudzaifah bilang, saya tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah. Selalu Sayyidina Umar setiap ketemu, wahai Hudzaifah, saya mohon sama kau, ada tidak nama? Dia takut. Sayyidina Umar takut namanya dia ada. Padahal dia tahu bagaimana Rasulullah janjikan dia masuk surga lagi. Mungkin kita kalau dijanjikan masuk surga sudah di tempat maksiat sekarang. Ente dijanjikan masuk surga sudah di tempat maksiat. Kenapa? Sudah pasti masuk surga. Sahabat tiada begitu. Sayyidina Umar bilang, kalau seandainya semua makhluk, Allah berfirman kepada semua makhluk, wahai semua makhluk masuk surga, kecuali satu orang jangan masuk. Sayyidina Umar bilang, saya takut saya itu orang itu. Sayyidina Umar takutnya bagaimana? Dia bilang, saya takut satu orang yang tidak masuk surga itu saya. Kalau seandainya Allah berfirman semua makhluk masuk neraka kecuali satu orang, saya berharap satu orang itu saya, kata Sayyidina Umar. Saya berharap satu orang itu saya yang masuk surga sendiri. Itu raja dan khauf yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar setiap hari datang, "Oh Hudzaifah, saya ada tidak?" Sayyidina Hudzaifah sudah setiap hari sampai dia bilang, "Wahai Sayyidina Umar, namamu tidak ada, wala uzaki ba'daka ahad, dan saya tidak akan mensucikan setelahmu siapapun." Namamu tidak ada, sudah jangan tanya lagi, dan saya tidak akan mensucikan orang. Maksudnya saya tidak akan memuji orang setelahmu. Memuji ente bukan munafik. Sayyidina Umar takutnya, dia tahu Sayyidina Hudzaifah. Makanya Sayyidina Umar ketika dia menjadi pemimpin, ketika Rasulullah meninggal, kalau ada jenazah yang mau disolatkan, dia lihat dulu ada Hudzaifah tidak. Tidak ada Hudzaifah, dia tidak mau jadi imam, pergi dia keluar, dia mau sholat. Dia takut ini orang munafik. Allah bilang, la tusolli ala ahdin minhum mata. Allah bilang jangan solati orang munafik, jangan solatkan mereka. Jadi dia lihat dulu ada Hudzaifah tidak. Oh tidak ada Hudzaifah, berarti ini ada kemungkinan munafik, tidak mau dia sholat. Sholat ala sahibu, ente sholat kan, anak pergi. Tapi kalau ada Hudzaifah, oh berarti tidak mungkin munafik, karena Hudzaifah tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Kalau ada dia berarti jenazah ini tidak mungkin munafik. Dia tahu, dia tidak boleh solatkan orang munafik Hudzaifah, karena dia tahu yang ini munafik, yang ini tidak. Sesuai nama yang diberikan Rasulullah. Jadi dia lihat dulu, oh tidak ada Hudzaifah, berarti saya solatkan dia, karena tidak mungkin ini munafik. Ada Hudzaifah. Kalau dia tidak ada, tidak solatkan. Sayyidina Umar tidak solat. Jadi karena dia tahu Sayyidina Hudzaifah sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melakukan keburukan kita hukum, kita tidak percaya, jatuh keadilannya. Walaupun dia bilang ini ente melakukan, ayo kenapa ente begini? Pakai lakukan kebaikan. Oh tidak, yang penting hati dulu. Yang penting hati. Sekarang yang penting hati. Mentang-mentang manusia tidak menghukumi yang hati, manusia menghukumi yang zahir, dia bilang yang penting hati. Jadi seakan-akan Allah yang tahu hatinya. Ayo perempuan pakai kerudung,
tutup aurat, laki-laki tutup aurat. Tidak usah dulu zahir, yang penting hati dulu kita perbaiki, baru zahir nanti. Yang penting hati. Zahir percikan, pancaran dari apa yang ada dalam hati. Kalau hatimu bagus, tidak mungkin kau tidak melanggar Allah. Kalau hatimu bagus, tidak mungkin kau maksiat. Yang penting hati kotor. Iya, yang penting hati kotor ya sudah. Yang penting hati kotor. Yang penting hati busuk, yang penting hati busuk. Jangan bilang yang penting hati baik. Yang penting hati baik kan di nasihati bilang yang penting hati. Ranahnya manusia memang menasihati yang zahir, tapi itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, lebih parah lagi. Jadi manusia ranahnya zahir. Jadi hadis ini, bab ini menjelaskan bagaimana jangan menghukumi yang batin. Kita hukumi sesuai zahir. Ranahnya manusia syariat. Jalankan sesuai zahir. Ini walaupun kita bisa kasyaf, kita kasyaf dia ini munafik. Ente tidak boleh masuk masjid, ente ini munafik. Tidak boleh. Dia berkata la ilaha illallah, sudah hukumi dia seperti kaum muslimin. Sesuai ranahnya kita, ranah zahir. Qira bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhbaru fil hasadi wal riya wal kibr kathiratun. Wa yakfika minha haditsun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibnu Mubarak fi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala qabaqa Mu'adz radhiyallahu anhu hatta dhanantu annahu la yaskutu. Tsumma sakata. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Mu'adz, inni muhaddithuka bi hadisin in anta hafiztahu nafa'aka wa in anta dayyatahu walam tahfazhu in qata'at hujjatuka innallaha azza wa jalla yaumal qiyamah. Ya Mu'adz, innallaha khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqis samawati wal ard summa khalaqas samawati wa ja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha wa tas'adul hafazatu bi amalil 'abdi min hini yusbihu ila hinin yumsi lahu nurun ka nuri syamsi hatta idza sa'idat bihi ila samai dunya zakathu wa qasarathu fa yaqulu al malakul muwakkalu bihalil hafazati idribu bihadzal amali wajha sahibihi wa ana sahibul ghibah amarani rabbi an la ada'a amala maniktaban nasa yujawizuni illa ghairi summa qala ta'ati hafazatu bi amalin sholihin min amalil abdi fatuzakihi wa tukathiruhu hatta tabluga bihi ila sama isaniya wa yaqulu lahumul malakul muwakkalu bisama isaniya jifu wadribu bi hadzal amali wajha sahibihi ana malakul fakhr innahu arada bi amali hadza arada dunya amaruni rabbi alla ada amalahu yujawizuni illa ghairi innahu kana yaftakhiru 'ala nasi fi majalisihim qala wa tas'adu hafazatu bi amalil abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa siyamin wa salatin qad ajaba hafazata wa yujawizuna bihi ila sama isalisa wa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha jibu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi ana malakul kibir amarani rabbi an la ada amalahu bi yujahiduni illa ghairi innahu kana yatabakkaru 'alan nasi fi majalisihim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali mengatakan yakfika, cukup bagimu, fiha, di dalam perkabar tentang kibir, riya, ujub, penyakit-penyakit hati, satu hadis jame' yang mengumpulkan semua perkara tersebut. Faqat ruwiya Ibnu Mubarak, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, bi isnadihi, dengan sanadnya, an rajulin, dari seseorang, annahu qala li Mu'adz, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Mu'adz, annahu kembali ke rajul, bahwasanya orang tadi berkata kepada Sayyidina Mu'adz, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah, hadisni, kabari aku tentang satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Qala fa baka Mu'adz, Sayyidina Mu'adz ketika dibilang ceritakan saya satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah, langsung menangis. Fa baka Mu'adz hatta zanantu annahu la yaskut,
hatta sehingga aku menyangka, dhanantu aku menyangka, annahu bahwasanya dia la yaskut, tidak diam lagi. Jadi biasanya sahabat Rasulullah, kenapa? Summa sakata, kemudian dia diam, Sayyidina Muaz diam. Wa qala, summa qala, dia berkata, wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah, wa ila ligai, kepada bertemu dengannya. Ini diingatkan kepada Rasulullah, menangis. Karena apa? Kerinduan mereka, kecintaan mereka yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW. Ini kebiasaan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar ketika sholat isya, sudah sholat isya beliau di pojokan sampai subuh menangis. Cuma bilang wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, rindu, dari sholat isya sampai subuh. Duduk begini, wa syauqa ila Rasulillah, menangis sampai subuh. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muaz ketika disebut nama Rasulullah langsung rindu. Katakan Sayyidina Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi ini orangnya periang, suka senyum, suka ketawa, suka bercanda. Tapi ketika nama Rasulullah disebutkan, langsung diam, menangis. Sayyidina Ali Uraidi ketika dia mengingat Rasulullah menangis. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang wa syauqa ila Rasulillah wa ila ligai, rindu kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Summa qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, saya mendengar Rasulullah bersabda kepadaku, ya Muaz, wahai Muaz, inni muhadditsuka bihaditsin, aku muhadditsuka, ingin bersabda kepadamu dengan satu hadis. Rasulullah bilang, aku ingin bersabda kepadamu bihadisin, tentang suatu hadis. In anta hafidtahu, jika engkau hafidtahu, menghafalnya, nafa'aka indallah, dia akan memberimu manfaat di sisi Allah. Nafa'aka, dia akan memberimu manfaat di sisi Allah. Wa in anta dayya'tahu, jika engkau melupakannya, walam tahfadhu, dan tidak menghafalnya, in qata'at hujjatuka indallah, terputus hujahmu, terputus argumenmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak hafal, kau lupa, terputus argumenmu di sisi Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Ya Muaz, wahai Muaz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlakin, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a amlak, Allah menciptakan 7 amlak, malaikat. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, summa khalaqas samawat, kemudian Allah menciptakan samawat, langit. Faja'ala likulli sama'in minas sab' malakan, menjadikan di dalam setiap langit 7 malaikat. Bawaban, penjaga pintu, alaiha, atasnya. Kemudian Allah ciptakan 7 langit. Di setiap langit khalaqa, di setiap langit Allah ciptakan, Allah taruh 7 malaikat bawab, penjaga pintu. Fatas adul hafazah bi amalil abdi, tas'ad, naik al hafazah. Al hafazah itu malaikat pencatat amal, penyetor amal. Bi amalil abd, dengan amal hamba. Min hina yusbih ila hina yumsi, dari pagi sampai malam. Min hina yusbi ila hina yumsi, diangkat, setiap di store. Lahu nurun kanuri syams, amalnya lahu nur, punya cahaya seperti cahaya syams, matahari. Hatta idza saidat, sehingga idza saidat, apabila naik,
ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit pertama. Zakathu wa katharathu, apabila naik kepada langit dunia, zakathu ay madahathu, dipuji amalnya. Masya Allah, ini amal seperti cahayanya seperti cahaya matahari. Wa katsarathu, banyak ini amal, dipuji dan dipuji ini amal, dipuji dan katsarathu, dianggap banyak. Fayaqulul malakul muwakkal biha, maka berkata al malak al muwakkal, malaikat yang diwakilkan biha, di langit dunia. Di langit pertama tadi dia naik dipuji di ini, tapi malaikat di langit dunia bilang sama hafazah, fayaqulul malakul muwakkal biha lil hafazah, berkata malaikat yang diwakilkan di langit dunia itu kepada hafazah, kepada malaikat pembawa amal tadi, idribu bihadzal amal wajhi sahibi, lemparkan amal ini ke orangnya. Yang lemparkan amalnya dia yang banyak, yang ente anggap banyak, ente anggap amalnya ini bagus, lemparkan ke wajah sahibi, lemparkan ke wajah orangnya. Ana sahibul ghibah, dia bilang saya ini sahibul ghibah, bagian ghibah, malaikat yang bagian ghibah. Amarani rabbi, diperintahkan, amarani memerintahkan kepadaku, rabbi Tuhanku, an la ada, untuk tidak meninggalkan amal manigtaba, siapa yang ghibah orang, yujawizuni, lewat dariku, ila ghairi, kepada yang lain. Aku diperintahkan oleh Tuhanku an la ada, untuk tidak membiarkan amal manigtaba, orang yang ghibah, orang yang ghibah manusia, yujawizuni, lewat dariku. Jadi amal yang ghibah, kalau ada amal yang ghibah tidak boleh lewat dari saya, tidak boleh naik ke langit kedua. Yujawizuni ila ghairi, tidak boleh melewatiku kepada yang lain. Gala summa ta'til hafazah, kemudian ta'ti datang lagi al hafazah, malaikat pembawa amal, bi amalin soleh, dengan amal soleh, min amalil abad, dari amalan seorang hamba, lahu nurun, punya cahaya ini amal, fatuzakkihi wa tukatsiruhu, dipuji, dianggap banyak, hatta tablugu bihi ila sama'i tsaniyah, sampai mencapai langit kedua. Ini amal baru, bukan amal yang tadi. Amal tadi sudah dilempar sama orangnya. Ada amal baru, amal orang lain naik langit pertama, lewat, lolos, dia tidak ghibah, sampai naik kedua, langit kedua, hatta tablughu bihi ila sama'i dunya, sehingga mencapai kepada langit kedua. Fayaqulu lahum, berkata kepada mereka, al malakul muwakkal, malaikat yang diwakili di langit kedua, gifu, berhenti, wadribu bihadzal amal wajhi sahibi, lemparkan amal ini kepada orangnya, wajhi sahibi bihadzal, idribu, pukul atau lempar, diartikan lemparkan, bihadzal amal ini wajha sahibi, ke muka orangnya. Innahu arada bi amalihi aradat dunya, sesungguhnya ia menginginkan dengan amalnya aradat dunya, mata dunia, menginginkan dengan amalnya perabotan dunia. Dia menginginkan dengan amalnya cuma mendapatkan dunia. Ana malakul fakhr, saya malaikat fakhr. Amarani rabbi, Allah memerintahkan kepadaku, an la ada, tidak meninggalkan atau tidak membiarkan, amalahu, amalnya, yujawizuni, melewatiku kepada yang lain. Innahu kana yaftakhir, dia cuma beramal untuk mengumpulkan dunia. Innahu kana yaftakhir, sesungguhnya dia yaftakhir, bangga, alan nasi, membangga-banggakan atas orang lain,
fi majalisihim, di majlis-majlisnya. Saya punya ini, saya punya ini. Kerjaannya cuma bangga-bangga, membangga-banggakan dirinya depan orang lain. Lempar amalnya kepada di mukanya. Wa tas'adul hafadha, naik lagi malaikat hafadha bi amalil abdi, dengan amal seorang yabtahiju nuran, berkilau cahaya, min sadaqah, daripada sedekah, salat, puasa. Qad a'jabal hafadha, qad a'jabal hafadha, telah membuat kagum, a'jaba, membuat kagum, al hafadha, malaikat pembawa amal tadi. Fayujawizunahu ila sama'i tsalitsah, lewat sudah langit pertama lewat, langit kedua lewat, sampai ke langit ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha, berkata kepada mereka hafadha, berkata kepada hafadha, malaikat yang diwakilkan di langit ketiga, gifu, diam, berhenti. Idribu bihadzal amal wajhi sahibi, lemparkan amal ini kepada wajah orangnya. Ana malakul kibir, saya malaikat bagian kibir. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya lewat kepada yang lain. Karena dia innahu kana yatakabbar 'alan nas, dia itu suka kibir terhadap manusia di majlis-majlisnya. Begitu yang ketiga. Yang keempat, tas'adul hafadha, naik hafadha bi amalil abdi, dengan amal yazhu kama yazhul kaukab, berkilau kama yazhul kaukab, bercahaya, berkilau sebagaimana berkilaunya kaukab, planet. Ad-durri walahu dawi min tasbihin wa salah, lahu dawi, dawi itu suara, punya suara daripada tasbih, salat, puasa, haji, umrah, sampai lewat kepada langit yang keempat. Malaikat di sana bilang gifu, diam. Idribu bihadzal amal wajhi sahibi, lemparkan amal ini kepada orangnya. Wadhahrahu wa batnihu, begitu juga, bukan cuma wajahnya kau lemparkan, lempar ke wajahnya, ke zaharnya, belakangnya, ke batnahu, ke perutnya kau lempar. Ana sahibul ujub, saya ini malaikat bagian ujub. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya dia lewat kepada yang lain. Karena apa? Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujuba fi, apabila melakukan amalan memasukkan ujub di dalam amalannya. Begitu yang keempat. Yang kelima juga, malaikat muwakkal datang ke atas, ka'annahul arusul mazfufah, amalnya dia tadi seperti bercahaya seperti planet, sekarang ka'annahul arus, sebagaimana pengantin mazfufah yang diarak. Jadi amalnya dia lewat seperti pengantin yang diarak. Ila ba'liha, kepada kekasihnya. Fayaqulu lahumul malak, berkata malaikat muwakkal yang diwakili di langit kelima, gifu, diam. Idrifu, lemparkan amalnya ini ke wajahnya, wajah orangnya. Wahmiluhu ala atiki, biarkan dia, ihmiluhu, biarkan dia pikul ala atikihi, di lehernya. Ana malakul hasad, saya malaikat bagian hasud. Innahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'mal bimithli amalih, dia ini suka hasud orang yang belajar atau orang yang beramal seperti amalnya. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah kana yahsuduhum wa yaka'u fihim, dan setiap orang yang mengambil lebih, wa kullu, setiap orang, ya'khudhu fadlan, mengambil lebih dari ibadah, kana yahsuduhum, dia menghasuti mereka, wa yaka'u fihim, dan yaka'u fihim itu menggibahi mereka, menjelekkan mereka. Amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkanku untuk tidak membiarkan amalnya dia lewat dariku kepada yang lain. Qala wa tas'adul hafadha bi amalil abdi lahu kadhu'is syams min salatin wa zakat. Begitu juga setelahnya naik malaikat pembawa amal dengan amalan yang
bercahaya seperti daw isyams, seperti cahaya matahari. Min sholat, zakat, haji, umrah, jihad, puasa, fayujawizuna bihi ila sama'i sadisa, sampai ke langit yang keenam. Malaikat yang di langit keenam bilang, gifu idribu bihadzal amal wajhi sahibi, berhenti, lemparkan amal ini ke wajah orangnya. Innahu kana la yarham insanan qat, dia ini tidak merahmati orang sedikit pun. Min ibadillah, daripada hamba Allah, asabahul bala, yang tertimpa musibah, au marat, atau tertimpa sakit. Apa kesalahannya? Amalnya bersih dari ujub, amalnya bersih dari riya, amalnya dari hasud, amalnya bersih dari ghibah, bersih amalnya. Tapi apa? Dia ini tidak merahmati orang. Yang tertimpa musibah atau sakit, tidak ada rahmatnya sama sekali, tidak ada kasihan sama sekali, tidak ada rasa kepingin ingin membantu, keinginan saja untuk membantu. Ada saudaranya yang sakit, tidak ada rasa keinginan untuk menjenguk, sudah biarkan sakit. Tidak ada cari, mana fulan sakit, kita jenguk. Tidak ada. Mana ini sakit, mana ini tertimpa musibah, wala ada kasih kabar. Ada temannya tertimpa musibah, orang tuanya atau keluarganya meninggal, tidak ada datang takziah. Azamallahu ajrakum. Datang sana, soft habis itu sama dia. Datang, doakan dia, azamallahu ajrakum wa ahsana adzakum wa ghafara limayyitikum. Doakan. Sudah hilang adab seperti itu. Datang, kita kalau lihat takziah, bagaimana? Ada orang datang seperti itu, datang kepada mayit yang meninggal pun dia sudah tidak tahu apa jawabnya. Itu doa, adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayyitikum. Doa alhamdulillah, al-baqa lillah. Jawabannya alhamdulillah, al-baqa lillah. Segala puji bagi Allah, al-baqa lillah. Yang kekal itu hanya Allah. Gitu. Musibah datangi, walaupun doakan. Takziah dengan doakan, datang di takziah benar-benar khusyuk sedikit untuk doakan. Ini amalnya lolos semuanya, tapi apa? Tidak merahmati orang. Ada yang sakit temannya, tidak ada jenguk, kepingin jenguk, datang jenguk, kasih dia senang. Kalau punya rezeki sedikit, belikan makanan di koperasi. Ini temannya sakit, ini semoga kau disembuhkan, doakan saya. Doanya orang sakit mustajab, doakan saya. Tidak ada pernah hilang adab. Kalau adab seperti itu hilang di pesantren, bagaimana kita mau tuntut orang luar seperti itu? Hidupkan adab yang hilang itu di pesantren ini. Ada teman sakit datang, doakan, minta doa. Datang berdoa juga. Tanya sama ustadz, bagaimana ustadz doanya orang sakit? Harusnya Kismu Sehat sudah tanya seperti itu. Sudah tanya apa doanya ustadz. Jadi mereka datang ke Kismu Sehat bukan cuma datang cuma bercerita, datang mendoakan. As'alallahul azim rabbil asil azim ayyashfi, baca 7 kali. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi wa afi antal muafi la syifa illa syifa, syifaan la yugadiru saqaman wala alaman. Bacakan tibbil qulub, doakan dia sehat. Hilang adab seperti itu. Datang ke sana cuma softo, majlas. Bagaimana adab ini? Adabnya santri hidupkan seperti itu di pondok. Baru nanti kita ajak orang untuk menghidupkan kembali adabnya itu di luar, di masyarakat. Jadi kita hidupkan dulu, baru nanti kita bisa mengajak. Kalau kita belum hidupkan, kita mau ajak, orang tidak dengar. Karena tidak ada cahaya dari ajakan kita. Cahaya dari ajakan, cahaya dari perkataan kita itu kita dapatkan dari amalan. Kita sudah amalkan, baru datang cahaya dari ajakan kita. Kalau kita belum amalkan, kita ajak orang, tidak akan ada cahaya, sehingga mereka tidak terajak. Jadi ini orang tidak merahmati orang daripada hamba Allah yang tertimpa musibah atau sakit, tidak. Wa kana yashmatu bi, yashmat lagi, bukan cuma tidak merahmati, benci. Ana malakur rahmah, saya malaikat bagian rahmat. Allah memerintahkan saya untuk tidak membiarkan amalnya dia lewat kepada yang lain. Sehingga itu langit ke-6, langit ke-7 naik malaikat lahu dawi kadawin nahl. Dia punya amal lahu dawi, punya suara seperti suara lebah.
Itu sifatnya para solihin di waktu malam. Yusma, didengar dari mereka dawi kadawin. Orang soleh di waktu malam didengarkan daripada mereka dawi, suara seperti suaranya lebah menangis. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya mereka. Didengar dari mereka itu di waktu malam menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Lahu dawi kadawinah. Punya suara seperti suara lebah. Ini amal yang terakhir. Dia punya amalan ada suaranya seperti suara nahat lebah. Wadau, cahaya punya seperti cahaya matahari. Wa ma'u malak 3,000 malak, dan amalnya dia ini diarak oleh 3.000 malaikat. Jadi amalnya ada suara, karena langit terakhir amalnya ada suara, cahayanya seperti matahari, dikawal dengan 3.000 malaikat sampai ke langit ketujuh. Malaikat langit ketujuh bilang berhenti, lemparkan amal ini ke wajah orangnya. Waghfilu bihi ala galbih, igfil, kunci amalnya di hatinya. Ana sahibul dzikir, saya malaikat bagian zikir. Fa inni ahjubu an rabbi kullu amal lam yurid bihi wajhullah. Inni ahjub, saya menghalangi dari Tuhanku setiap amalan yang tidak menginginkan wajah atau zatnya Allah. Setiap amal yang tidak ingin wajahnya Allah dilempar, ditutup, dikunci. Malaikat zikir. Lihat amalan tidak riya, amalan yang tidak ikhlas dibalikin. Innahu innama arada bi amalihi ghairullah. Dia menginginkan dengan amalnya selain Allah. Innahu arada bihi rif'ah. Dia menginginkan rif'ah, kemuliaan indal fuqaha, di sisi orang-orang alim. Dia beramal untuk ada kedudukan di sisi rif'ah, kedudukan kemuliaan di sisi orang-orang faqih, orang-orang alim. Wa zikir, agar namanya disebut-sebutkan inda ulama, di sisi ulama. Wa sayyitan, agar namanya ini punya suara fil madain, di desa-desa. Amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya lewat. Wa setiap amalan yang lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya. Setiap amalan yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia riya. Wala yaqbalullah amalul murai, dan Allah tidak menerima amalnya orang murai. Ini hadis panjang bercerita bagaimana pentingnya menghindar dari penyakit-penyakit batin. Maksiat zahir penting kita tinggalkan, maksiat batin lebih penting, agar amal kita tidak ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam amalana tahhir qulubana safi sarairin ala man hamma ala man mizan ala man wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlan wa rahmatil lana bi dinina ma ahlil qudri unza wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqir kulla halalan daima wa akhir la'adki ya a'udhu nadu bil ghairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla wa akirra bir ridha min kaluyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasul waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi takshal musafa man ilal haqqi dana fi linnasi shifa wa ala alil kirami surafa wa ala sabi musabir. Allahumma adina bihudak wa jalna mimman yusari fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la tajal man khalaf amrak wa asaq wa asbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah